kurang semangat ini Kak. Kita Iya. ulang sekali lagi ya Kak. Ya. Shalom. Shalom. Iya. Masih ada sukacita? Ada. Jawabannya gini dong. Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Kita ulang sekali lagi ya. Kakak tanya, ada sukacita? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Puji Tuhan, sekarang kita akan memasuki ibadah kita. Sebelumnya itu kita akan bersatu dulu. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, persembahan kita. Baru kita siapkan Alkitab kita. Jangan lupa ya adik-adik. Iya Kak. Oke, kita mulai satu doa kita. Kita siapkan hati kita. Mari kita satu doa. Satu doa selesai. Hari ini kakak itu ditemani sama Kak Vera. Hai. Baru hari ini itu hari apa ya Kak? Hari Jumat. Salah kakak ini tak hafal lah. Hari apa? Hari ini betul lah Kak. Hari Sabtu. Salah kakak inilah. Masa lupa lagi hari Hari apa apa ya? ini? Adik-adik ingat gak hari ini hari apa? Hari apa adik? Hari apa ya? Hari apa? Hari Minggu. Oh iya, sorry Kakak Veranya lupa. Oh hari Minggu ya hari ini ya Iya, Kak. Kak. Lupa aku. Kok hari Minggu itu hari yang apa ya Kak? Harinya kita holiday, liburan. Holiday aja. Apa ya? Kita mau jalan-jalan? Jalan-jalan doang. Harinya apa ya? Harinya Tuhan. Iya dong, hari ini harinya Tuhan. Oh. Makanya kita harus bersuka cita, harus bersukaria. Jadi kita akan naikkan pujian hari ini harinya Tuhan. Semuanya pakai berdiri ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulangi sekali Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan Kak. Iya Kak. Terus kan, hari ini harinya Tuhan. Kita tuh bangga Kak punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Bangga dong, harus bangga. Karena kan Tuhan itu yang ngelindungin kita, ngejaga kita. Terus kan membuat kita kuat. Terus pengorbanan Tuhan itu kan luar biasa. Iya benar sekali kakak. Makanya kita naikkan pujian sungguh ku bangga Bapa ya Kak. Oke. Mari kita mulai Kak. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala
Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Sebab aku yakin tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan agar Roh Kudus-Mu diam dan tinggal dalam kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah ini, berkati ibadah ini ya Tuhan Yesus agar berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Iya, kita itu harus mengikut siapa ya Kak? Harus mengikut Tuhan dong, kan gak mungkin kita ikutin iblis. Nanti Iya kita kan? jadi nakal kan? Nggak boleh, kita harus ikut Tuhan Yesus. Karena walau suka atau duka, Tuhan Yesus tetap menyertai kita ya kan Kak? Bener banget. Iya, makanya. Oleh karena itu, kita akan nyanyikan lagu Jalan serta Yesus. Bangkit berdiri adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita hari ini belajar titah yang ke-8. Dalam bahasa Simalungunnya, titah pawaluhkon, ulang ho manako. Sekali lagi adik-adik, sama-sama 2, 2, 3, ya. Titah pawaluhkon, ulang ho manako. Dalam bahasa Indonesia, jangan mencuri. 2, 2, 3, ya. Jangan mencuri. Terima kasih. Tuhan Yesus lahir untuk siapa ya Kakak? Untuk aku, kamu, dan kita semua. Iya, makanya kita kan Tuhan lahir untuk kita. Ya kita harus apa dong? Hidup kita untuk Tuhan Yesus dong. Iya dong, dan kita juga harus memuji Tuhan. Iya. Yuk kita puji Tuhan dengan lagu Dia Lahir untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami,
Adik-adik, kembali kita membuka Alkitab kita, yaitu dari Lukas 1 ayat 38. Ayat hafalan kita pada hari ini. Lukas 1 ayat 38. Mari kita sama-sama mengikutinya. Untuk pertama sekali, kakak akan membacakannya bagi kita semua. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Adik-adik, kita akan membuat gerakannya supaya gampang dihafalnya. Sebelum kita membuat gerakan, kita sama-sama membacanya. 2, 2, 3, ya. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik, jadi Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita ulang ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bisa adik-adik sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Terima kasih. Nah adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya dihafal. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar
Benar Tuhan, firman-Mu adalah penolong bagi kehidupan kami. Tanpa firman Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Karena itu akan menunjukkan jalan-jalan Tuhan yang boleh kami lalui. Saat ini kami bersyukur oleh karena kemurahan hati-Mu, Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, dan biarlah Engkau yang memberkatinya. Perkataan Tuhan boleh disampaikan, dan biarlah itu menjadi berkat baik bagi yang mendengarkan juga yang menyampaikan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Wah, selamat hari Minggu bertemu kembali dengan Kak Masta hari ini. Semua pasti dalam keadaan sukacita kan. Sudah banyak lagu yang dibawakan oleh kakak-kakak tadi. Dan Kak Masta yakin sekalipun kita masih harus beribadah di rumah, sukacitanya tidak akan berkurang. Ada amin? Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini tanggal 20 Desember. Wah, hitung hari. Berapa hari lagi habis 2020. Penuh harapan 2021. Banyak sekali kan rencananya. Semoga kita sudah bisa ke gereja, bertemu beribadah. Semoga kita semua sudah bisa ke sekolah, bertemu dengan teman-teman dan guru-gurunya. Nah, hari ini firman Tuhan kita terambil dari Lukas 1. Buka Alkitabnya. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Kita boleh sama-sama membaca. Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Agak panjang nih. Kak Masta akan bacakan dari sini. Kamu yang sudah membuka Alkitabnya sudah menemukan Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Siapa yang sudah menemukan katakan haleluya. Masih sedikit. Siapa yang sudah menemukan Lukas 1 ayat 26 sampai 36, ucapkan haleluya. Wah, semua sudah kedengaran suaranya di rumah masing-masing. Baik, kita akan baca. Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Demikian firman Tuhan sudah Kak Masta bacakan. Adik-adik, Kak Masta mau tanya nih. Kalian pernah nggak mendapat sebuah surprise yang tidak kalian sangka-sangka? Wah, pernah nggak? Coba ingat-ingat deh.
Ada yang bilang, pernah Kak Masta, pernah. Wih. Terus bagaimana perasaan kalian? Pasti ada yang terkejut. Surprise banget. Ada yang bingung, kok bisa ya? Ada yang senang, campur aduk bukan? Nah, adik-adik, sekarang Kak Masta juga bertanya lagi. Apa yang kamu bayangkan jika mendengar kata malaikat? Tadi Kak Siti waktu ayat hafalan ada loh dia mengucapkan satu kata tentang malaikat. Malaikat. Kalau ingat peristiwa-peristiwa kita yang masih bisa ke gereja waktu kita Natal, kan ada kan pemeran malaikat. Terus iya aku pernah loh Kak Masta jadi malaikat. Ya pakai apa? Gak mungkin pakai baju hitam kan? Gak mungkin. Pakai baju putih panjang. Wih, ada sayapnya seakan-akan bisa terbang. Ada bulatan putih di atasnya kalau sering lihat kartun-kartun. Wajahnya bersinar, dan masih banyak lagi gambaran tentang malaikat. Terus apa kerjanya malaikat? Nyanyi-nyanyi. Kak Masta Ridi juga dong. Kak Masta suka nyanyi, malaikat dong. Terus menari. Aku juga bisa menari Kak Masta. Adik-adik, Alkitab menuliskan bahwa malaikat adalah utusan Allah yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia. Jadi malaikat itu adalah suruhan Allah. Alkitab berkisah tentang malaikat seringkali tidak disebutkan jenis kelaminnya, paling namanya saja. Mikael, salah satunya lagi Gabriel. Nah, Lukas 1 ayat 26 menuliskan bahwa Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bernama Maria yang saat itu sedang bertunangan bersama dengan Yusuf. Nah, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, kamu bayangkan deh. Atau ingat-ingat drama-drama Natal yang sudah pernah kita lakukan di gereja. Malaikat itu masuk dan mengucapkan, salam hai engkau Maria, engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Maria tentu saja, iya dong terkejut, coba kamu lagi duduk-duduk tiba-tiba orang masuk, jeprak, pasti kamu pasti kaget kan. Nah tentu saja Maria juga kaget, terkejut sekali, tiba-tiba ada orang, ada malaikat masuk ke rumahku, menyampaikan salam. Tapi Maria hanya bertanya dalam hatinya saja adik-adik. Dia tidak bertanya atau berbantah-bantah, siapa kamu, kenapa masuk? Dia tidak seperti itu. Tapi dia juga agak khawatir. Duh, ini maksud salam apa ya? Kok dia ngomongnya seperti itu? Malaikat ini maksudnya apa? Kak Masta kasih gambar ya. Nah, kalau kamu bisa lihat nih, seperti ini kira-kira gambarnya. Saya lihat kan? Ya, ketika malaikat Gabriel datang menghampiri Maria. Datang ke rumah Maria mengucapkan salam. Maria yang juga terkejut, campur rasa takut, khawatir, campur aduk. Lalu kata malaikat itu kepada, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Adik-adik, coba kamu bayangkan ketika Maria mendengar perkataan malaikat itu, apa reaksi Maria? Manggut-manggut kah? Atau iya ya, asik. Tentu tidak. Maria bingung. Mengandung. Aku kan belum menikah. Mengandung anak Allah. Mendengar kata Allah saja dia sudah gemetar. Mungkinkah? Tahu nggak apa jawaban Maria? Tadi Kak Masta sudah bacakan.
Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Aku kan belum bersuami. Aku kan belum menikah. Lalu apa jawab malaikat itu lagi? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan menjadi kudus, disebut anak Allah. Dan malaikat juga tahu loh kalau Maria punya sepupu namanya Elizabeth. Kamu tahu nggak Elizabeth akhirnya nanti akan melahirkan siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dulu lahir, baru beberapa kemudian lahirlah Tuhan Yesus. Nah, dikatakan malaikat juga, itu loh sanakmu itu loh, sepupumu itu Elizabeth sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Adik-adik, luar biasa bukan? Perjumpaan malaikat dengan Maria sungguh luar biasa. Bagaimana luar biasanya Kak Masta? Iya dong, luar biasa. Pasti ada sesuatu yang sangat penting sehingga Maria didatangi oleh malaikat. Kak Masta kasih gambar sedikit ya tentang Maria. Maria cantik loh. Ada sini yang namanya Maria. Ada ya. Kalau nggak salah, kalau di Sambu Baru itu Maria Silalahi. Cantik baru Silalahi. Mirip nggak? Maria. Pasti ada sesuatu yang sangat penting sehingga malaikat datang menjumpai Maria. Malaikat bukan datang-datang sendiri, bukan inisiatif sendiri, tapi disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kabar yang sangat luar biasa. Kabar apa itu? Kabar yang mengatakan bahwasanya Maria dipakai Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat. Bukan melahirkan anak biasa, tetapi dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi adik-adik, malaikat itu menyampaikan pesan bukan sekedar pesan-pesan biasa. Atau kabar-kabar yang biasa-biasa aja. Tapi yang sangat penting. Dan itu sampai hari ini sangat penting. Karena apa? Oleh karena kabar dari malaikat kepada Maria, kita bisa merayakan Natal. Ya dong. Malaikat datang kepada Maria mengatakan, kamu akan mengandung anak Allah. Namakan dia Yesus. Bulan ini kita akan merayakannya. 2 hari lagi, 4 hari untuk tanggal 24 malam. Semalam kita baru merayakan kan Natal sekolah minggu. Sambu Baru, walaupun harus merayakan di rumah karena apa? Situasi pandemi Covid. Tetapi apa? Sukacitanya luar biasa. Nah, bayangkan juga betapa beruntungnya Maria adik-adik. Dari sekian banyak wanita di muka bumi ini, pada saat itu Allah memilih Maria sebagai ibu yang mengandung Yesus. Wah, pasti ada alasannya. Mengapa Maria yang menjadi pilihannya? Pasti ada alasan Allah. Mengapa Maria yang menjadi ibu dari Yesus Tuhan kita? Yang pertama, kenapa Allah memilih Maria sebagai ibu yang mengandung Yesus? Karena apa? Karena Maria telah mendapat kasih karunia dari Allah. Kedua, karena Maria hidup yang sederhana. Hidupnya sederhana adik-adik. Dan saleh. Saleh itu maksudnya gini. Baik, setia, taat kepada Tuhan. Tidak macam-macam. Dan dia begitu menyenangkan hati Allah. Kehidupannya sehari-hari. Enggak hanya cuma hari Minggu aja dia baik. Enggak cuma waktu hari Natal saja dia baik. Enggak hanya waktu hari-hari tertentu saja dia baik. Seluruh kehidupan dia setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Allah mempercayakan dia untuk mengemban tugas yang paling penting. Coba kamu bayangkan lagi. Banyak-banyak membayangkan nih Kak Masta ini. Kamu dipilih saat ini dari sekian banyak anak-anak untuk mengemban tugas yang sangat penting. Membawa misi luar biasa dari Allah. Pasti kamu akan merasakan surprise bukan? Hei, adik sekolah minggu, GKPS Sambu Baru. Kamu
dari sekian banyak anak sekolah minggu di seluruh dunia ini, kamu dipilih untuk mengemban tugas misi dari Allah. Kamu menerima atau menolak? Maria tidak menolak. Apakah dia membantah pesan itu? Tidak. Yang sering terjadi apa di rumah? Adik, beresin itu mainannya. Ah, males ah. Membantah kakaknya. Adik, kamu sudah belajar. Atau kakak, kamu sudah belajar. Ah, nanti aja mah. Masih main game. Terjadi perbantahan kan ketika ada suruhan dari orang tua. Nah, apakah Maria membantah pesan malaikat itu? Tidak. Sekalipun Maria tidak mengerti sepenuhnya maksud Allah dan ada rasa khawatir. Namun dia hanya menyimpan dalam hatinya saja. Karena dia tahu apa? Ada janji Allah. Kan dibilang tadi, kasih karunia Allah menyertai engkau Maria. Dia pegang itu dalam hatinya. Kasih karunia Allah akan menaungiku. Janji Allah akan menyertaiku. Sekalipun dia belum bisa membayangkan adik-adik. Bagaimana jadinya nanti aku mengandung dari Roh Kudus. Anak Allah. Aduh, bagaimana ini? Tapi Maria percaya Allah bermaksud baik dengan apa yang disampaikannya melalui malaikat tadi. Adik-adik, malaikat juga menguatkan Maria bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kak Masta, kira-kira nanti 2021 mungkin gak ya kami sekolah lagi? Terus ingat deh, Kak Masta mungkin gak ya nanti 2021 kita bisa ibadah ke gereja? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sama halnya seperti Maria, dia percaya sebagai orang percaya. Dia percaya kepada otoritas dan kekuasaan Allah. Kamu percaya enggak? Jika Tuhan mau, COVID-19 hilang. Kita dapatkan jalan keluar. Kita sudah mendengar akan ada vaksin yang akan diberikan. Kita berdoa buat itu. Dan akhirnya adik-adik, apa yang dikatakan oleh si Maria? Ketika dia menerima berita itu dan dia menerima tugas itu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Akhirnya itu yang dikatakan oleh Maria. Dia menerima perjumpaan antara Maria dan malaikat. Membawa kabar yang luar biasa. Adik-adik, apa yang bisa kita jadikan renungan dari firman Tuhan hari ini? Hari ini temanya hidupku untuk Tuhan. Hidupku, hidupmu, hidup kita untuk Tuhan. Jadi hidupmu itu bukan milikmu saja ya. Hidup Kak Masta ini bukan milik Kak Masta saja dan tidak sesuka-suka Kak Masta dalam hidup Kak Masta. Kak Masta, kamu, kita semua ciptaan Tuhan adalah milik Tuhan. Dan hidup kita adalah untuk Tuhan adik-adik. Apa yang menjadi renungan kita pada hari ini dari firman Tuhan yang Kak Masta sampaikan? Pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk terlibat dalam kasih dan karyanya. Siapa saja bisa Tuhan pakai. Baik, masih muda, kayak kamu anak-anak. Kak Masta, aku masih didik-didik. Aku masih anak-anak loh Kak Masta, bagaimana Tuhan memakai aku. Baik itu yang sudah tua, opung-opung juga. Baik itu orang kaya ataupun miskin. Aku belum punya apa-apa. Kami miskin, gimana sih mau dipakai Tuhan sebagai alatnya. Bahkan laki-laki atau perempuan. Semua bisa Tuhan pakai sebagai alatnya. Untuk terlibat dalam kasih dan karyanya. Bagaimana caranya? Gampang, sederhana, nggak perlu ribet. Pertama, lakukanlah hal-hal yang kecil yang baik. Contoh nih, adik-adik,
Hei adik-adik kelas 1 sekolah minggu, kamu punya boneka-bonekaan, yang cowok punya mobil-mobilan, apalagi yang punya banyak main-mainan di rumahnya. Kamu boleh bermain kan di rumah sama mama, boleh main, gelar semua sampai berantakan. Untuk menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan sama seperti Maria, kamu dipilih untuk apa? Berbuat yang baik dari hal yang kecil. Kumpulkan mainannya, kembalikan ke tempatnya. Boleh bermain, tapi selesai bermain, kumpulkan kembali. Itu satu hal yang sederhana. Membereskan mainan selesai bermain. Merapikan tempat tidurmu sendiri, jangan asal bangun dari tempat tidur lompat, udah tinggalkan mau bantal guling di mana, kain sarung di mana, selimut di mana. Berantakan, mamanya yang datang beresin padahal dia juga bisa. Nah, dari situ bisa kamu lakukan. Hal yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika dia mau, semua bisa terjadi. Bahkan di masa pandemi COVID-19 ini tidak ada yang mustahil bersama kasih Tuhan. Kita semua bisa menjalaninya. Amin adik-adik. Amin. Semua akan berlalu. Sebab ada kasih Tuhan yang menyertai kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kamu berada adik-adik. Sama seperti kasih Tuhan menyertai, menaungi Maria sehingga dia bisa menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan menghendaki kita masih ada bersama-sama dengan pandemi 19. Tetapi kasih Tuhan juga menyertai kita, menaungi kita dimanapun dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bisa menjalaninya. Tapi terkadang sering sekali kita mau menyerah duluan. Menyerahlah, udah bosan ini. Mama, bosan sekali di rumah. Aduh, kenapa mereka bisa jalan-jalan? Ayo dong mama, kita langgar sekali-sekali peraturan itu. Jangan adik-adik. Jangan menyerah untuk melakukan kebaikan. Jangan menyerah untuk melakukan kepatuhan. Dan satu lagi, jangan berbantah-bantah. Maria tidak berbantah-bantah loh. Gak saling jawab-jawab. Aduh jawab, ini jawab. Maria tidak. Maria langsung mengatakan setelah dia mendengar semua ucapan dari malaikat. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Tuhan jadilah padaku. Katakan itu juga dalam hidupmu. Hidupku untukmu Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Memang adik-adik tidak ada alat Tuhan yang sempurna. Iya. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Apalagi untuk menjadi alatnya pasti ada yang kurang. Kak Masya juga punya banyak kekurangan. Kakak-kakak guru sekolah minggu tadi juga yang singer, yang MC. Abang Martin tadi yang main musik. Dia juga punya kekurangan. Jangan kamu kira kami di sini sudah penuh dengan kelebihan sehingga kami layak untuk melayani Tuhan. Tidak, semua alat Tuhan, anak-anak Tuhan tidak ada yang sempurna. Tetapi kita punya Tuhan yang memampukan kita asal kita mau menerima dan melaksanakan tugas itu dengan kesungguhan hati dan kepasrahan diri. Ya, kalau kamu menerima dengan kesungguhan hati, apapun itu yang menjadi tugasmu, baik itu daring dari sekolah, apapun itu yang menjadi kewajibanmu di rumah, membantu mama, bahkan harus kau membantu orang tuamu untuk kehidupan sehari-hari, Tuhan akan memampukanmu. Jangan kamu bilang enak kali dia itu ya, naik turun mobil, aku sepeda pun tak punya. Jangan kamu kira kamu yang paling kurang, dia berlebihan. Setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Tetapi di dalam kekurangan itu pun Tuhan pakai kita, Tuhan pakai kamu. Maria tidak punya apa-apa adik-adik. Maria bukan selebritis, Maria bukan orang kaya, dia bukan orang populer, dia bukan orang terkenal. Dia orang biasa dan dia dipakai Tuhan. Kamu juga dipakai Tuhan. Imani itu dan amini. Asal kita menerima dan melaksanakan tugas itu dengan kesungguhan hati dan kepasrahan diri. Hari ini kita memasuki minggu Advent keempat. Cari Kak Mas tak 4 nih.
pekan terakhir dari masa Advent, masa penantian. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Minggu keempat Advent ini memiliki arti perdamaian. Bagaimana kita bisa menghadirkan suasana damai dalam keluarga? Tentu kita juga bisa bersikap ramah satu sama lain. Tidak ada berbantah-bantah. Ketika dipanggil mamanya jangan sampai 4 kali baru datang. Atau berbantah-bantah kepada teman, kepada saudara. Perdamaian itu dihadirkan dengan perkataan yang lembut. Tidak dengan suara yang keras-keras. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menciptakan perdamaian, menghibur orang yang sedang bersedih, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kalau sudah dilihat mamanya agak repot di dapur, apalagi ini menjelang Natal, Tahun Baru, mungkin mamanya sibuk bikin kue atau beres-beres. Mama, aku siap, jadikan aku. Apa yang mama mau? Kerja apa ma? Gitu dong, berarti firman Tuhan sudah masuk ke dalam hati dan pikirannya, berbuah melalui perbuatan. Berbuah. Nggak usah langsung berbuah besar adik-adik, kecil aja dulu di rumah. Apa yang bisa kamu lakukan kepada orang tuamu, saudaramu, sekelilingmu, tetanggamu. Atau sekarang masa pandemik ini nggak bisa kemana-mana, apa yang bisa kamu lakukan terhadap keluargamu? Jangan gara-gara asik dengan handphone lupa memberi senyum kepada papanya yang sudah pulang dari kantor. Papa pulang tapi dia asik dengan gadgetnya atau handphonenya. Atau asik nonton terus. Lupa menyapa mamanya atau saudara-saudaranya di rumah. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Adik-adik, kisah Natal berawal dari jawaban Maria yang terbata-bata. Yang keluar dari perasaan yang bingung dan hati yang berserah tapi. Ayo. Kita bersama-sama bersedia menjadi alatnya. Meskipun kita merasa tidak mampu. Tetapi jangan takut sebab Allah akan menolong kita. Yang memampukan kita. Hidupku ini adalah milik Tuhan dan Tuhan yang akan memampukanku. Kak Masta mau ajak kalian semua sebelum Kak Masta mengakhiri renungan ini. Mari kita sama-sama ucapkan slogan ini untuk menyambut. Menyambut apa? Menyambut Natal kita di dalam masa pandemik ini. Yakinlah kita akan bisa melalui semuanya karena hidup kita ini milik Tuhan. Kak Masa kasih slogannya, bersama Tuhan aku bisa. Boleh ucapkan 3 kali ya nanti ya. Bersama Tuhan aku bisa. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan jika Engkau boleh memakai Maria sehingga dia boleh mengandung bayi Yesus yang lahir menjadi juru selamat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Engkau juga memilih kami semua anak-anak Tuhan. Karena hidup kami ini adalah milik Tuhan. Engkau sepenuhnya berotoritas. Ajar kami Tuhan di dalam kehidupan kami bisa melakukan segala sesuatu yang benar. Dan biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dimanapun semua adik-adik sekolah minggu Bapak berada melihat ibadah ini, merasakan hadirat-Mu melalui ibadah ini. Biarlah tercurah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka menjadi alat-Mu, yang boleh menjadikan mereka terang di tengah-tengah keluarganya. Bahkan Bapak menjadi seseorang yang menyenangkan hati keluarga dan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, tadi udah dengarkan firman Tuhan yang sangat manis. Semoga dengan firman tadi membuat kita semakin bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh seperti Maria. Nah, sebelum kita doa syafaat, mari kita menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Adik-adik, kita mau doa syafaat. Sudah tahu kan sikap berdoa bagaimana? Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Bapa, sepanjang hari ini Engkau membangunkan kami dari tidur kami, Engkau memberikan kami nafas kehidupan, dan Engkau menyertai kami Bapa dari pagi, siang hari sampai saat ini Bapa. Engkau tetap setia menyertai kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan atas kasih-Mu yang begitu ajaib. Bapa, kami memohon kepada Engkau di dalam kebaktian ibadah recording saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan iman kami semakin bertumbuh di dalam kebaktian ibadah kami ini. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu kami, khususnya GKPS Sambu Baru Bapa, imannya semakin bertambah dan bertambah Tuhan. Jangan Engkau biarkan Bapa iblis semakin menyerang kami Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, kami memohon kepada Engkau Bapa di dalam anak sekolah minggu yang berulang tahun, kami mengucapkan syukur kepada Engkau. Engkau menambahkan umurnya 1 tahun kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kepada Samuel Damanik, Diki Purba, Olan Damanik, begitu juga dengan Jonathan Damanik. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak sekolahmu minggu ini Bapa, anak-anakmu menjadi anak yang takut akan Engkau, menjadi anak yang pandai di dalam sekolah mereka, menjadi anak yang hormat kepada orang tua, begitu juga menjadi anak yang tidak mempermalukan Engkau di dalam lingkungan mereka sehari-hari. Begitu juga Bapa dengan anak sekolah minggu yang lainnya, Bapa kami memohon penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga memohon di dalam kehidupan kami saat ini Bapa, begitu banyak permasalahan Bapa, begitu banyak banjir Tuhan
Dan kami memohon campur tangan Tuhan Bapa kepada kami Tuhan. Janganlah Engkau marah karena dosa kami Tuhan. Kami memohon kasihanilah kami Bapa. Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Hadirlah Engkau Bapa di tengah-tengah kami saat ini. Mampukan kami di dalam setiap ibadah kami ini Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus anak-anak-Mu. Inilah kami Tuhan guru-guru sekolah minggu Bapa. Agar kami bisa membawa anak-anak-Mu menjadi anak yang takut akan Engkau. Dengarkanlah doa kami ini Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita kan ada apa? Angkat tangannya ke atas. Iya, angkat tangan ke atas. Lalu mari sama-sama kita mengucapkan Hubere doon humbani harajaon ninai bata. Kita bernyanyi persembahan kami pada hari ini. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, adik-adik, ada sedikit pengumuman untuk kita semua. Nah, selesai ibadah ini, jangan ada yang kemana-mana ya. Kenapa? Karena akan ada yang datang memberikan sesuatu deh buat kalian. Jadi, stay di rumah ya. Oke? Oke kakak, mari kita tutup ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik, Kak Mas tak undang semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah. Baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan kami, amin. Kita sama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Urnami, Asetorang Ganup, Seng boy dalan nami, Salakana Torsa, Dopama Somanami, Torang Age. Amin. Kita terima berkat dari Allah, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga.
Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got upsot. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now that you know the rhyme, let's sing along.